di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi Hari Minggu Biasa, Pekan ke-30 Tahun Liturgi B, dengan tema Lalu kata Yesus, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Marilah kita berdiri untuk mendoakan menjelang perayaan 60 tahun Paroki Santo Fransiskus de Sales. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, betapa agung karya-Mu di tengah kami. Umat Paroki Santo Fransiskus de Sales akan merayakan 60 tahun paroki kami. Syukur atas kasih setia-Mu yang telah membentuk kami menjadi paguyuban umat beriman yang berkembang dalam iman dan kasih melalui semangat Sen Unum. Syukur juga atas para gembala, para penggerak umat, dan setiap orang beriman yang telah berjasa mendampingi kami. Semoga kami semua semakin teguh dalam iman, tekun dalam persekutuan, dan giat dalam pelayanan. Berkatilah seluruh persiapan dalam rangka menyongsong perayaan puncak 60 tahun, sehingga dapat terselenggara dengan baik melalui kerjasama dan keterlibatan berbagai pihak. Jauhkanlah setiap rintangan agar kami dapat berkembang menjadi gereja yang bersatu, terbuka, memasyarakat, sebagaimana diteladankan oleh Santo Fransiskus de Sales, pelindung paroki kami. Bapa, terpujilah nama-Mu yang mulia, kini dan sepanjang masa. Perayaan Ekaristi Hari Minggu Biasa Pekan ke-30 pagi ini akan dipimpin oleh Romo Parkalis SCY, Kor dari SMA Saverius III, Tata Laksana dari lingkungan Paulus. Marilah kita persiapkan hati, budi, pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus pagi ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Intensi perayaan Ekaristi kita pada pagi hari ini, yang pertama bersama keluarga Bapak Usman Ginting, mengucap syukur atas ulang tahun ke-25 anak Ananda Lukianes Liasta Putra Ginting. Semoga semakin taat kepada Allah, rajin berdoa, sehat dan panjang umur serta menjadi berkat bagi sesama. Yang kedua, mendoakan keluarga Farodi Ali. Semoga keluarga ini dilimpahi berkat kesehatan dan semoga usahanya toko sumber bangunan semakin maju dan lancar. Kita juga mendoakan arwah bersama David, yakni Bapak Yohanes Nelson Kamaludin yang dipanggil Bapak 2 tahun yang lalu, Anastasia Jairia yang dipanggil Bapak 1,5 tahun yang lalu. Bersama Ibu Sofia Petrus dan keluarga juga mendoakan arwah Bapak Petrus Emmanuel yang 39 tahun lalu dipanggil Bapa di surga. Kiranya para jiwa yang kita doakan ini senantiasa memperoleh kerahiman Allah dan menjadi pendoa bagi keluarga yang masih berziarah. Saudara dan saudari terkasih, pada minggu biasa yang ke-30 ini, melalui bacaan-bacaan suci, kita diingatkan betapa bersyukurnya kita mestinya memiliki atau dianugerahi panca indera yang lengkap untuk dapat menangkap tanda-tanda kehadiran Tuhan sendiri. Oleh sebab itu marilah kita hening sejenak. Kita sadari apabila ternyata panca indera tersebut belum mampu mengantar kita pada kasih Tuhan yang luar biasa. Kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semogalah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, damai di bumi kepada orang yang berkenan pada
Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kebahagiaan sejati, bukalah mata hati kami untuk melihat karya-Mu yang agung dalam hati kami, agar kami pun rela berbagi kebahagiaan dan saling bekerja sama untuk menggapai kebahagiaan hidup yang sejati, yakni bersatu dengan Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang meraja, kini dan sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sungguh, Aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh. Ada perempuan hamil bersama dengan himpunan perempuan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar, mereka akan kembali kemari. Dengan menangis, mereka akan datang. Dengan hiburan, Aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, lewat jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab Aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawaria, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah
Ubahlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air yang kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, setiap imam agung yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan kurban karena dosa. Seorang imam agung harus dapat memahami orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Karena itu, ia harus mempersembahkan kurban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, sebab setiap imam agung dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus. Ia tidak mengangkat dirinya sendiri menjadi imam agung, tetapi diangkat oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakkulah engkau. Pada hari ini engkau telah kuperanakan," atau seperti firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut tata imamat Melkisedek." Demikianlah sabda Tuhan. Juru selamat kita Yesus Kristus telah mematahkan kuasa maut dan menerangi hidup kita berkat Injil.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari kota itu bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, yang sedang duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus putra Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Putra Daud, kasihanilah aku." Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Teguhkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang engkau kehendaki aku lakukan bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, aku ingin dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga ia dapat melihat, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Menarik kalau kita dengan seksama mencermati kisah tentang orang buta yang namanya Bartimeus pada pagi hari ini. Saudara dan saudari terkasih, supaya kita lebih jelas dan gamblang betapa mengharu-birukannya kisah ini, maka penting diketahui bahwa ketika zaman Yesus, orang buta itu semacam orang yang terkutuk, orang yang tidak memperoleh berkat. Maka bisa kita rasakan, bukan hanya secara fisik dia tidak bisa melihat, namun secara sosial dia juga dikucilkan karena efek dia adalah orang terkutuk. Maka betapa menyedihkannya nasib Bartimeus ini. Tetapi hebatnya inilah kita perlu contoh. Dia tidak meratapi kebutaannya, dia tidak mengutuki kembali apa yang terjadi pada dia. Kalau kita amati dengan penuh logika, orang buta ini justru karena kebutaannya, karena ketidakmampuan dia melihat, justru dia mengoptimalkan telinganya. Mengapa bisa begitu? Kalau dia kerjaannya hanya mengutuki, meratapi nasibnya yang tadi begitu menyedihkan, mungkin dia tidak sempat untuk mengupdate informasi. Tapi tidak, hari ini ketika dia mendengar sosok atau pribadi yang namanya Yesus, pasti dengan berani kita dengar dia menyapa, "Putra Daud, kasihanilah aku." Gak mungkin dia gak mengupdate informasinya kalau dia bisa mengatakan seperti itu. Tapi inilah luar biasanya orang buta ini. Di tengah kebutaannya, dia justru mengoptimalkan apa yang ada, yakni pendengarannya. Maka ketika figur Yesus lewat, dia dengan berani, dia sudah mendengar Yesus ini ketika berjalan mengobati orang,
membangkitkan, dan lain sebagainya, maka mungkin dia adalah orang yang juga beruntung pada hari ini. Maka saudara dan saudari terkasih, dia pun melakukan yang sama. Dia berteriak, Yesus kasihanilah aku. Ungkapan Yesus kasihanilah aku juga menyadari bahwa Bartimeus sadar bahwa oke, saya orang terkutuk, tapi di hadapan Yesus saya pasti memperoleh belas kasih. Tidak hanya di situ saudara dan saudari, diceritakan ketika akhirnya Yesus memanggil dia meninggalkan jubahnya. Dia meninggalkan apa yang tersisa daripadanya untuk mengikuti Yesus. Nanti saya akan ceritakan maknanya. Dan yang ketiga, ketika dia ditanya oleh Yesus, apa yang kamu minta? Dia hanya minta satu, supaya saya bisa melihat. Dia enggak minta Tuhan, kutuki itu orang-orang yang semasa saya sakit, itu enggak, dia enggak minta. Tuhan saya pingin kaya, enggak, dia enggak minta. Hanya satu, Tuhan supaya saya melihat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, 3 hal itu juga lah yang perlu kita perhatikan atau kita resapi baik-baik. Kita mungkin juga barangkali adalah orang-orang buta lainnya. Orang-orang yang mungkin kurang menyadari kehadiran Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah kita cukup meratapi nasib kita? Anda datang ke gereja ini mungkin banyak datang dengan pergulatan, dengan kehancuran, atau bisa saja dengan rasa syukur dan bahagia. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan yang hadir mendatangi kita itu berani Anda sapa, Tuhan kasihanilah saya, Tuhan bantulah saya, Tuhan terima kasih, seperti yang dikatakan Bartimeus pada pagi hari ini. Maka saudara dan saudari terkasih, di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Menelanjangi diri di hadapan Tuhan itu normal-normal saja. Seperti Bartimeus yang menelanjangi dirinya di depan Tuhan. Dan ketika dia dipanggil Tuhan seperti yang saya katakan, dia melepaskan jubahnya. Artinya dia mau meninggalkan hal-hal lama yang ada di belakang. Dia enggak mau terkungkung dengan hal-hal yang ada sebelumnya. Maka saudara-saudari terkasih, itu pula menjadi pertanyaan yang patut kita renungkan. Apakah kita selepas perayaan Ekaristi ini berani menanggalkan kecemasan kita, berani menanggalkan sakit hati kita barangkali, yang mungkin seringkali selama ini membebani diri kita. Maka saudara dan saudari terkasih, akhirnya poin yang ketiga adalah, apakah dalam hidup ini Anda berani meminta satu saja, memberikan prioritas yang sungguh Anda butuhkan dalam hidup ini? Barangkali Anda mungkin sekarang datang dengan segudang permintaan, itu normal. Tapi apakah kita bisa sungguh menjadi seperti Bartimeus? Tuhan, yang saya butuhkan ini loh, ini yang penting bagi saya. Maka saudara dan saudari terkasih, akhirnya kisah orang buta yang namanya Bartimeus ini mungkin menyentil kita, menyentil hidup keseharian kita yang seringkali tidak sadar akan kebutaan kita, yang justru meratapi nasib kita, namun tidak melihat ternyata ada banyak alternatif lain yang ditawarkan Tuhan, yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Semoga dengan perayaan Ekaristi ini dan diingatkan oleh bacaan-bacaan suci ini, kita semakin dimampukan akhirnya untuk berjalan kembali bersama Tuhan, meminta kepadanya, berteriak kalau butuh bahwa saya memang sedang seperti ini Tuhan, dan itu tidak ada yang salah. Amin saudara-saudari. Oleh sebab itu, menutup homili ini, saya ingin kita menyanyikan lagu yang mungkin pas untuk kita nyanyikan pada kesempatan ini. Anda semua bawa buku Mada Bakti tidak? Saya tidak ada janjian dengan kelompok kur, tapi semoga organisnya bisa mengiringi. Kita buka buku Mada Bakti nomor 285, menutup homili ini. Yang bawa buku Mada Bakti, kita buka Mada Bakti nomor 285.
Lagunya kurang lebih begini. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Tahu ya, pasti memang pernah terdengar. Dan bagi saya, kita cukup refrennya saja. Refrennya 2 kali, ayatnya nggak usah. Siap ya? Mbak atau Mas organis bisa bantu iringi? Oke. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Satu kali lebih semangat. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Nama Tuhan semakin dimuliakan kini dan sepanjang masa. Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dikandung dari Roh Kudus, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, dan ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga. Dari situ ia akan datang mengadili hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Tuhan bersabda bahwa iman kepadanya akan membawa kita kepada keselamatan. Marilah berdoa kepada Bapa supaya kita selalu diteguhkan dalam iman dan digabungkan di dalam keselamatannya. Bagi gereja yang diutus mewartakan Injil, semoga gerejamu makin berani menjadi saksi Injilmu bagi segala bangsa demi terwujudnya perdamaian dan solidaritas di tengah-tengah umat manusia. Marilah berdoa. Tuhan, terangilah hidup dan perjuangan kami. Bagi para pemimpin gereja dan masyarakat kami, semoga Roh Kudus-Mu sendiri senantiasa menerangi hati dan budi para pemimpin gereja dan masyarakat kami, agar karya pelayanan mereka tetap berdasarkan cinta kasih yang terwujud melalui perhatian khusus kepada orang-orang miskin dan terpinggirkan. Marilah berdoa. Tuhan, terangilah hidup dan perjuangan kami. Bagi keluarga-keluarga Kristiani, semoga para suami dan istri Kristiani senantiasa merasakan kehadiran Kristus di tengah-tengah perjalanan hidup mereka, sehingga mereka pun mampu mewariskan iman mereka kepada anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Marilah berdoa. Tuhan, terangilah hidup dan perjuangan kami. Bagi kita masing-masing yang hadir di sini, semoga kami mampu membuka hati kami untuk makin beriman kepadamu, dengan mengindahkan suara-Mu dalam hati kami, sehingga hidup kami senantiasa Kau perbarui dan tidak buta terhadap tanda-tanda zaman, serta menjadi saksi kasih-Mu bagi sesama kami.
Marilah berdoa. Tuhan, terangilah hidup dan perjuangan kami. Allah Bapa kami, Engkau telah mengaruniakan iman dan kasih dalam hidup kami. Tinggallah beserta kami dan tuntunlah langkah hidup kami seturut kehendak-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah kami semakin melihat dan merasakan betapa besar cinta dan pengorbanan-Mu bagi kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup. Kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Sebab itu, bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Bapak Fransiskus, dan Uskup Agung kami Bapak Yohanes, serta Emeritus Bapak Aloysius dan semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terkhusus yang kami bawakan dalam perayaan Ekaristi pagi hari ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Marilah kita bernyanyi sebagaimana yang diajarkan doa pada kita oleh Allah di surga. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu,
Damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal.
Marilah kita bersyukur pada Tuhan. Marilah berdoa. Ya Allah, semoga sabda dan tubuh putramu yang telah kami terima ini memampukan kami untuk melihat kehadiran-Mu dalam diri sesama kami, sehingga kami pun tergerak melayani mereka, dan kelak Kau perkenankan memasuki kehidupan abadi bersama-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Jadwal misa dalam minggu ini. Misa hari Rabu tanggal 30 Oktober dilaksanakan pada pagi hari pukul 5:30 di Kapel Santo Aloysius. 2. Misa hari Jumat tanggal 31 Oktober dilaksanakan pada pagi hari pukul 9:30 di Kapel Santo Aloysius. 3. Misa hari Jumat tanggal 32 Oktober dilaksanakan pada pagi hari pukul 9:30 di Kapel Santo Aloysius. 4. Misa hari Jumat tanggal 33 Oktober dilaksanakan pada pagi hari pukul 9:30 di Kapel Santo Aloysius. 5. Misa hari Jumat tanggal 34 Oktober dilaksanakan pada pagi hari pukul 9:30 di Kapel Santo Aloysius. 6. Misa hari Jumat tanggal 9 Oktober dilaksanakan pada pagi hari pukul 9:30 di Kapel Santo Aloysius.
Misa hari Kamis tanggal 31 Oktober pukul 6 sore di Taman Maria yang juga misa penutup bulan Rosario. Misa Hari Raya Semua Orang Kudus dan Misa Jumat Pertama tanggal 1 November dilaksanakan pada pukul 7 pagi dan pukul 6 sore di gereja. Misa pengenangan arwah semua orang beriman hari Sabtu tanggal 2 November pukul 6 sore di gereja. Umat dipersilahkan mengirimkan nama-nama saudara-saudari yang akan didoakan pada misa tersebut ke sekretariat paroki. 2. Giat Remaka dan Misdinar Paroki. Mengundang seluruh remaka dan misdinar paroki San Frades untuk ikut dalam doa Rosario Misioner bersama Bruder Sismadi, SCY. Doa Rosario Misioner dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober, pukul 9:30 di Taman Maria Metternich. 3. Berita perkawinan. Akan saling menerima sakramen perkawinan pasangan Antonius Irfan Novero, putra dari Franciscus Saverius Suparman Suprimin, dan Francis Xavier Sabrin Lili Chandra dari Paroki Santa Maria Bunda Penolong Abadi Prabu Muli, dengan Tesalonika Michael Vincentia, putri dari Bernardus Bujamin dan Yosephen Rireni, warga lingkungan Andreas. Rencana perkawinan tanggal 16 November di Gereja Katedral Santa Maria, Palembang. Akan menikah secara Katolik pasangan Ucok Dediadi Buaton, putra dari Corner Buaton dan almarhumah Happy Panjaitan, warga lingkungan Andreas, dengan Delvia Anggraini, putri dari Roylan dan Viviana. Alamat di Jalan Husin Basri, Kecamatan Sematang Borang, Palembang. Rencana perkawinan tanggal 9 November di Gereja San Frades, Palembang. Akan menikah secara Katolik pasangan Samuel Indrajaya, putra dari Edi Indrajaya dan Maria Siami Liani Makmur, warga lingkungan Yosep, dengan Mariana Arifin, putri dari Arifin dan Evi Chandrali. Alamat di Jalan Letnan Jaimas, Gang Kemayoran 2, Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang. Rencana perkawinan tanggal 10 November di Gereja San Frades, Palembang. 4. Kolekte khusus. Sesuai dengan edaran dari Keuskupan Agung Palembang, dana solidaritas misa minggu depan tanggal 2 dan 3 November diintensifkan sebagai kolekte khusus untuk Hari Pangan Sedunia. 5. Penerimaan dana misa hari Minggu dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikian pengumuman telah kami sampaikan. Selamat pagi. Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih untuk kebersamaan kita pada perayaan Ekaristi pagi hari ini. Terima kasih untuk para petugas liturgi, lektor, pemazmur, para misdinar. Terkhusus pagi hari ini kita dibantu oleh anak-anak kita dari KUR SMA Saverius 3 Palembang. Kita beri tepuk tangan atas suasana yang baru. Saya pribadi juga berterima kasih diberi kesempatan karena Romo Paroki sedang retret.
Saya Romo Paskalis yang tugasnya sebenarnya di Seminari Menengah Santo Paulus Palembang, dekat sini. Sekarang marilah kita berdiri saudara-saudara terkasih, kita tutup perayaan Ekaristi pada pagi hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semogalah Yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah perayaan Ekaristi kita sudah selesai.